kita ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-70 untuk Indonesia Merdeka. Ini luar biasa banget. Sudah ada Mas Adi di sini, sudah ada Aubrey di sini. Aubrey bertugas juga ya hari ini? Iya, bertugas juga, nanti live report juga lah. Aku jam 11 untuk entertainment news pastinya. Ini juga bangga banget kita bisa live dari Istana Kepresidenan. Karena ini pertama kalinya juga ya untuk TV swasta ya, sejarah loh Indonesia untuk pertelevisian Indonesia ini. TV swasta termuda lagi. Iya. Mudah lah ya. Bisa Luar biasa. live langsung dari Istana Kepresidenan. Iya, betul. Tapi ngomong-ngomong nih Mas Adi udah seger aja nih sampai sini pagi-pagi, kemarin kan abis konser. Diseger-segerin aja, padahal zombie. Dan gimana kalau Mas Adi, menurut Mas Adi soal ulang tahun Indonesia yang ke-70 ini, hari kemerdekaan yang ke-70? Gila, spesial banget. Ini nggak menyangka kita di tahun ini bisa tahun ke-70. Sebenarnya waktu ulang tahun ke-50 Indonesia, waktu itu saya dan Twilight Orchestra konser di sini. Di sini di taman ini. Di sini aja. Waktu di zaman Pak Harto waktu itu 50 tahun 50 Indonesia tahun emas kemerdekaan waktu itu. Indonesia. Wah, itu aja udah excited. Sekarang 70 tahun nggak nyangka bisa ikut ke sini lagi. Tuwir. Iya. Tapi sebelumnya udah pernah belum sih Mas Adi diundang ke sini? Udah tahun lalu juga masih. Datang ke sini ya? Kayaknya Mas Adi sih lebih sering daripada kita. Iya, Kita yang pertama kayaknya. Kita yang baru pertama kali di sini. Tapi ngomongin soal kemeriahan 17 Agustus ini yang sangat luar biasa. Kita ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kita bisa live langsung dari Istana Kepresidenan ini. Iya, dan juga menjadi TV official satu-satunya nih ya. Betul sekali. Untuk meliput upacara bendera 17 Agustus 2015 ini. Tapi kalau ngomongin kemeriahan 17 Agustus, ingat gak sih zaman-zaman sekolah? Masih ingat gak Mas Adi? Mas Adi mah baru lulus sekolah kemarin. Baru tahun lalu. Iya ya ampun, ini junior saya. Kurang ajar banget. Zaman sekolah tuh pasti kan ada perlombaan 17 Agustusan atau mungkin upacara bendera. Iya. Iya. Pernah jadi petugas? Enggak. Petugas upacara? Enggak. Peserta yang pingsan di belakang. Yang pura-pura sakit pusing gitu kan tadi. Peserta pernah? Aku pernah paskibra pernah juga. Jadi tuh Paskibra. emang latihannya tuh apa ya, benar-benar intensif banget, ada latihan fisiknya juga, ada push up juga. Oh, berarti paskibra juga? Paskibra juga waktu itu di SMA, waktu SMA. Jadi memang pengen banget kayaknya apa ya, keren gitu kan, gagah-gagah gitu kan. Dan juga itu ada seleksinya. Dan waktu itu alhamdulillah masuk. Berat banget karena ada latihan fisiknya juga, harus lari kan juga panas-panasan. Dan juga nggak mungkin dong pasukan pengibar bendera pingsan. Jadi fisiknya tuh harus kuat gitu. Oh, kalau aku sih yang paling penting waktu itu Ya, jadi betul. petugas juga, petugas keamanan. Ya muter-muter gitu ya. Kok muka gue tugas keamanan ya? Tapi kalau zaman sekolah kalau ingat 17 Agustus pasti aduh bentar lagi lomba segala macam. Tapi masih kecil waktu zaman kecil sih. Iya. Apa lomba apa? Kerupuk pasti. Oh, lomba makan kaleng kerupuk loh. Kalengnya. Kayak kalengnya ya. Itu. Tapi kalau pas upacara 17-an pernah ngalamin hal-hal yang seru nggak sih waktu zaman sekolah? Aku? Terus terang aku jarang ikut lomba. Aku lebih enjoy nonton. Temen-temen yang lomba aku ngeliatin. Aduh, upacara ikut dong, upacara ikut. Upacara ikut. Itu wajib soalnya. Iya, wajib nggak boleh kan. Dia biasa sama harus datang Absen. pakai baju putih-putih kan, terus kan. Absen soalnya kalau misalnya nggak ikut upacara, kita kan absen. Iya. Tapi kalau aku ingat banget, aku petugas MC juga. Jadi dari zaman SMA, Selalu. gue udah jadi MC Eksis gitu ya. Oh gitu. Jam terbang udah banyak nih kayaknya kakak ya. Nah, juga. Udah eksis. selain jadi petugas keamanan, pernah juga jadi pembawa MC juga upacara. gitu ya. Jadi gitu. rapi-rapi gitu dong ya kan. Pasukan ini gitu. Padahal pemimpin upacara. Sebenarnya gue bisa yang serius-serius gitu. Tapi kesininya ya kenapa ya? Agak miring. Bisa, tuh, sebenarnya bisa. Padahal pemimpin upacara. No. Memasuki lapangan Yang suaranya upacara harus gitu kan. bulat, yang harus banget Iya. pokoknya. Udah gitu pengibar bendera juga pernah, tapi belum pernah pas 17 Agustus sih belum pernah. Tapi kalau hari Senin upacara sih pernah. Iya. Tapi yang seru selalu itu ya, permainan atau game di Iya. 17-an tuh selalu seru di mana-mana. Karena biasanya abis upacara terus kan ada lomba. Itu dia kan yang kayaknya Yang apa ya, ditunggu-tunggu banget walaupun ya. lawan-lawanan antar kelas gitu kan, tapi pasti pengen menang nggak sih, walaupun cuma kayak lomba kelereng, hadiahnya Iya. juga nggak seberapa, cuman kayak apa ya, persatuan di antara teman-temannya Iya. itu Iya, kan. iya. Bikin Tapi jadi kalau kompak ngomongin gitu. soal kejadian lucu ketika upacara bendera, Iya. ini ada beberapa informasinya dari pagi-pagi mengenai kejadian lucu tersebut. Seperti itu? apa? Yuk kita lihat.
Nah, ini pas lagi Upacara upacara nih bendera ya. Coba perhatikan baik-baik. Oke. Wow, ini lagi baris berbaris ya. Ini nih Diperhatikan nih ya, nanti ada yang lewat pokoknya. Akan ada yang lewat, nih udah serius-serius. Ada yang jalannya melorot. Mungkin kegedean gitu ya. Mungkin atau ikat pinggangnya ketinggalan, dia buru-buru kali. Salah, itu punya kakaknya itu, anak kakaknya yang Aduh, pakai. jalannya melorot. Ada tapi tetap loh ya, tetap sikap siaga. Tetap Ya jalan di ampun. tempat tetap ya. Nih ada tukang ikan nyelayan apa? Nyelonong aja di tengah Iya. upacara bendera, iya. Kalem boy. Ini lagi serius. Iya kan? Ini main lewat aja Pedagang ya. lewat. Ya ampun. Wallace. Pedagang ikan Mungkin dia pengen ikutan upacara juga ya, Iya, tapi lupa dia bingung. pakai seragam. Nah, itu beberapa di antaranya. Ada yang celananya melorot, ada yang pedagang lewat, terus ada Iya. juga yang pakai apa? Selain tadi melorot, ada juga yang gerakan-gerakannya, jemur. Tapi tetap ya, udah melorot pun tetap masih jalan di tempat Masih, ya. itu luar Ini namanya biasa. dedikasi loh ya. Dedikasinya sangat amat tinggi sekali. Ini juga Soalnya udah bilang, lama banget latihan itu pasti kan, nggak bisa ini hari ini kayak momen saya. walaupun melorot ya, tetap dijalanin. Ini juga kita lihat nih di keadaan di Istana Kepresidenan sudah banyak banget yang sudah mulai menghadiri. Iya. Nanti kan upacara bendera akan dimulai jam 10 pagi. Iya, jam 9 pagi ya. Jam 9 pagi, jam 10 pagi. Sebentar lagi juga akan dimulai di sini. Luar biasa, sudah mulai berdatangan juga tamu-tamu. Nah, ngomongin lagi soal upacara bendera yang unik-unik. Ini ada juga upacara bendera tapi menggunakan bahasa Jawa. Waduh. Seperti apa? Kita lihat. Ratusan warga desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang melaksanakan upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Minggu pagi. Pesertanya mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Uniknya dalam upacara 17 Agustus ini menggunakan bahasa Jawa. Namun pembacaan teks proklamasi tetap dengan bahasa Indonesia. Dengan cara seksama. Tak hanya itu, peserta upacara berbalut pakaian adat Jawa. Bacaannya gitu. Bacaannya terus bahasanya. Ada latihan khusus nggak? Ada. Berapa kali? 2 kali. Upacara dengan bahasa dan pakaian Jawa sebagai cara melestarikan budaya bangsa, khususnya untuk generasi muda. Ini kan sebenarnya upacara bahasa Jawa ini kita gelar karena keprihatinan kita bahwa 50 bahasa daerah di Indonesia yang merupakan warisan pusaka nenek moyang kita itu terancam punah. Nah, ini kayaknya tahu nih ya, kalau misalnya upacara bendera pakai bahasa Jawa, abang-abangnya apa Kalau aja, siap Mas kan, Adi? bukan siap. Bukan, gimana? Siap. Tapi lakon-lakon gimana Harus beda gitu ya. kan? Kalau saya kan orang Sunda ya, ayo karabehana, siapkan gitu. Hormat, gerak gitu. Gimana kalau pakai bahasa Sunda? Lucu juga nih ya, coba di daerah saya mungkin bisa upacara dengan bahasa Sunda, mungkin di daerah Bogor dan sekitarnya. Ini luar biasa loh. Tapi kalau Abis hormat, gerak. Hormat, gerak. Cenah. Cenah. Kumaha pakai cenah. Ini bisa apa aja nih Mas Adi? Udah bisa, semua bisa. Tapi kalau kita bicara soal Hari Kemerdekaan banyak banget yang luar biasa. Sekarang saya minta sahabat pagi untuk kirim tweet pic ataupun ucapan selamat Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 dengan hashtag pagi-pagi di Istana. Kirim sekarang juga ya, kita lihat nanti beberapa di antaranya. Oke, ngomongin soal Hari Kemerdekaan pastinya erat dengan lomba-lomba kemerdekaan. Betul banget. Pernah lomba makan panjat pinang. Itu pengen banget loh ikut sebenarnya dari dulu. Cuman itu nggak ngerti gimana caranya naikin. Kan itu pasti dilicinin kan semua. Cuman di atas tuh hadiahnya biasanya menarik-menarik gitu kan. Ada sepeda apa dan semangat banget. Ada spray, ada mobil. Iya, agak Ada hotel. kalau mobil agak gede ya. Tahu nggak yang paling bete kalau panjat pinang hadiahnya di atas apa? Apa? Pohon pinang. Iya. Panjat lagi. Aduh. Itu pohon pinangnya sepi deh kayaknya. Males gitu lagi. semua orang. Pernah tapi lomba, pernah ikut lomba. Pernah sih, cuma aku bingung
Panjat Pinang tuh ya. Itu kan, nggak susah tahu ya, kan kayaknya. lepas dari seru banget sih. Cuma aku ngelihat itu apa ya, secara filosofinya aku nggak tahu apa. Cuma yang aku lihat soalnya seperti apa ya, berusaha Berlomba-lomba untuk mengambil. mencapai tujuan, tapi nggak peduli yang di bawah diinjek kayak Itu siapa kan di kayak kepala estafet gitu. kan sebenarnya dari bawah nanti temennya naik lagi ke atas, naik lagi ke atas. Iya. Tapi yang paling atas kan yang dapat. Dibagi Iya. nggak ya ke teman-teman yang bawah? Harusnya dibagi. Apalagi yang paling bawah tuh kayaknya Kemarin harus dibagi ada di deh. daerah saya, Biasanya, selalu dibagi. ada hadiah TV gitu kan, 14 inch. Akhirnya dibagi 1 inch, 1 inch. Agak repot. Ada 14 orang kalau nggak salah ya. Bagi Itu rata dibagi ya. 1 inch, 1 inch. Tapi kalau ngomongin soal filosofi Panjat Pinang, itu memang ada filosofinya. Justru Panjat Pinang itu awalnya sejarahnya adalah waktu ketika zaman Belanda waktu itu, zaman Kempuni ya. Orang-orang pada zaman Belanda, mereka itu mengadakan lomba panjat pinang sebagai hiburan. Kalau misalnya lagi ada pesta pernikahan, ulang tahun, jadi mereka adakan tuh lomba panjat pinang. Tapi ternyata yang memanjat itu bukan orang-orang Belanda, orang Indonesia. Jadi mereka nonton nih. Di Belanda juga nggak ada ya? Di Belandanya nggak ada. Di Belanda nggak juga, ada. di Belanda atau deh mungkin jangan-jangan ada. Nggak ada Tapi pohon mereka pinang situ. mengundang orang Indonesia untuk manjatin, jadi nonton doang. Seru-seruan gitu ya. Jadi nonton, jadi memang benar-benar mereka nonton sebagai hiburan, melihat orang Indonesia untuk panjat pinang dan segala macam. Tapi gara-gara itu jadi keterusan mungkin. Ada juga sih filosofinya kalau panjat pinang itu kekompakan. Kekompakan. Gimana caranya agar bisa menuju Naik ke ke puncak? atas gitu Kan harus ya. kompak, nggak mungkin Iya. sendiri-sendiri juga. Iya, Dia iya. walaupun saling menginjak-injak Iya. bahu, temannya berarti harus kompak gitu. Dan harus kuat juga. Harus kuat juga. Yang bawah. Yang paling bawah itu dia. Tapi memang jadinya ada dampak positif lah untuk warga Indonesia soal panjat pinang tersebut, walaupun memang asal mulanya sebagai hiburan aja gitu pada company waktu saat itu. Iya. Tapi ternyata dampak positifnya adalah menjaga kekompakan dan lain-lain, dan jadi tradisi lah. Justru jadi tradisi unik kita kalau 17 Agustus panjat pinang nggak gitu. Iya. Tapi emang itu dia satu-satunya yang aku belum pernah coba. Sisanya Panjat makan pinang, kerupuk iya. kan, balap kelereng gitu-gitu kan udah pernah Nyoba, dong pasti nyoba, kan. selalu ya. Coba. Lomba makan kelereng udah pernah belum? Emang membawa kelereng gitu. Aku pernah sekali-sekalinya lomba kerupuk itu menang. Oke. Sekali itu doang. Itu pun nunggu hadiahnya lama banget. Minta-minta dulu, ditagi-tagi dulu ya. Lama banget. Jadi lombanya hari ini, hadiahnya dapatnya bulan depan. Iya. Ternyata inden juga ya. Udah ada dari dulu. Tapi kalau ngomongin soal lomba favorit masing-masing, lomba paling favorit apa? Apa Mas Adi? Aku suka semua deh. Suka nonton. Suka nontonin ya. Nontonin nggak ngalamin. Lomba tepuk tangan ada nggak ya? Ini paling gampang ya. Yang paling dikangenin soalnya kan udah mulai nggak ada. Apa ya? Sebenarnya tarik tambang. Tarik tambang ya. Itu seru itu. Tarik tambang. Wah, kalau tarik tambang pasti paling depan. Tarik tambang. Iya, iya. Tarik tambangnya tapi nggak pakai tambang, pakai rapi ya. Gitu. Ingat ya. Kecil gitu. Makanya saya mau tanya juga buat sahabat pagi, kira-kira perlombaan apa sih, jenis perlombaan apa yang paling dikangenin sama sahabat pagi? Ini ada beberapa pertanyaan, jawabannya seperti apa? Kita lihat. Permainan 17 Agustus yang paling gue kangenin adalah panjat pinang karena lebih banyak dapat hadiah. Panjat pinang, banyak dapat hadiah dari panjat pinang itu. Kipas, duit, sendok lereng. Soalnya lucu aja ngeliat orang bawa kelereng sambil tabrak-tabrakan. Ngambil koin di pepaya. Alasannya karena kita mesti ngambil koin di pepaya yang dioli-olin, cemong-cemongan, seru banget gitu. Balap karung, alasannya asik banget ngelihat orang pada jatuh-jatuh, seru banget ya pokoknya. Lari karung, karena kalau lari karung itu kalau dibuat untuk mama-mama, ibu-ibu, gak tambah seru. Tarik tambang, karena apa ya? Karena kebersamaan. Bang, tarik tambang tuh kayaknya seru, terus ngangenin. Kalau yang kalah atau yang gugur itu, mereka pada jatuh-jatuhan, dan jatuh-jatuhannya itu pada tumpukan semua. Nah itu yang dikangenin dari 17 Agustus. Tarik tambang. Iya, tarik Terus tambang. katanya Obri tadi ada apa? Dulu pernah di sekolah aku, jadi dibikin unik gitu kan. Kayak misalnya sepak bola pakai daster kan mungkin udah beberapa sekolah Udah udah ada. pernah. Tapi ini udah pakai daster, terus pakai high heels Yo juga. ampun. Itu lucu loh, bener-bener seru karena cowok kan jarang pakai high, nggak bisa lah ya pakai high Bisa, heels cobain kan. aja. Jadi pada jatuh-jatuh gitu, jadi pada ketawa-tawa. Biasanya pasti patah-patah tuh. Sayang ya heelsnya ya. Iya, saya sih mikirin high heels ya, makanya nggak pernah diadain buat cewek. Karena cewek sayang. Udah tahu gitu kan juga Tahu caranya. banget. Dan coba kita lihat, ini ada juga tayangan kemeriahan 17 Agustus di KBRI Bangkok. Kita lihat kemeriahan seperti apa. Oke, sambil menunggu saya joget-joget seperti ini. Bersedia, siap, ya.
Puluhan pasangan suami istri ini antusias mengikuti lomba gendong dalam memeriahkan perlombaan jelang HUT Kemerdekaan RI ke-70. Dengan penuh semangat, para suami menggendong istri sambil berlari sejauh 100 meter. Saking kompaknya, Pak Sutri ini malah bertukar peran. Sang istri malah menggendong suami. Lomba unik yang baru pertama kali ini digelar di Kampung Piungan, Bantul, Yogyakarta. Tak sekadar jadi ajang hiburan, misi di balik lomba ini mengajarkan warga akan pentingnya perjuangan. Jelang 17 Agustus berbagai lomba digelar. Warga Kampung Pulutan Pendowo Harjo, Bantul, Yogyakarta tak ketinggalan. Mereka menggelar lomba pukul bantal di atas sungai. Aturan bermainnya sederhana. Adu pukul gunakan bantal, yang jatuh ke sungai itulah yang kalah. Kaum ibu tak mau ketinggalan meriahkan lomba. Bagi para peserta, hadiah bukanlah soal penting. Kebersamaan dan kekompakan menjadi alasan utama keikutsertaan mereka dalam perayaan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Berbusana kebaya Jawa lengkap, ibu-ibu di Desa Tampir, Magelang ikut lomba pertandingan sepak bola. Tak mudah menggiring dan menendang bola memakai kebaya. Susah payah, para peserta lomba merebut dan memainkan bola. Karena itulah, sekali gol tercipta, senangnya tak terkira. Kemeriahan dan kegembiraan ini sengaja dibuat oleh panitia lomba agar warga rukun dan selalu bahagia dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-70. Tak kalah seru, digelar pula perlombaan balap gerobak angkong sambil tangkap ikan lele. Para peserta harus bisa mengumpulkan ikan lele sebanyak mungkin dengan berlari menggunakan gerobak angkong. Siapa yang bisa menangkap ikan lele terbanyak dan tercepat akan menjadi pemenangnya. Ya, turut meramaikan 17-an, Mas. Senang nggak? Ya, senang. Sulit nggak nangkapnya? Ya, lumayan. Kegiatan perlombaan ini menjadi hiburan istimewa bagi warga sekitar. Nah, itu ternyata informasinya adalah lomba gendong istri. Yang lomba unik ya. Hadiahnya pergi ke Bangkok gitu. Salah saya. Gitu saya mau lah gendong suami gitu kalau ke Bangkok. Sama ada pertandingan unik kan ya tadi ya. Ada apa aja sih? Ada yang kayak yang apa sih yang di kali gitu terus yang dikasih bambu terus bantal, dia harus bantal. Ya udah masih banyak banget kemeriahan apalagi sekarang pagi-pagi live dari Istana Kepresidenan. Jangan kemana-mana, tetap di sini, tetap di Pagi-Pagi Semangat.